Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini dari Kolose pasal 3 dan juga pasal 4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan mulai dari ayat 18, 3 ayat saja. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus memberikan nasihat ini? Saya yakin sekali bahwa Paulus menyadari bahwa kerohanian seseorang tidak hanya sebatas hubungan vertikal dengan Tuhan saja, tetapi juga melalui relasi dengan sesama, termasuk yang paling utama adalah relasi dengan keluarga atau di dalam keluarga. Oleh sebab itu Paulus memulai dengan membahas tentang relasi antara keluarga, yaitu suami dan istri, orang tua dan anak, tuan dan hamba. Nah, kita tahu bahwa seorang istri memiliki tanggung jawab yang banyak, bukan? Tetapi pada saat ini Paulus hanya berfokus pada satu tanggung jawab utama dalam kaitan dengan suaminya, yaitu ketundukan. Tunduk bukan berarti ditaklukkan oleh suami, namun ini penundukan yang sangat erat kaitannya dengan merendahkan hati atau merendahkan diri. Walaupun istri misalkan memiliki banyak ide yang luar biasa cemerlang, namun tetap keputusan bukan di tangannya. Keputusan harus bersama-sama dikerjakan, bahkan harus mendengarkan suaminya sebagai seorang pemimpin. Nah, tugas utama seorang suami juga bukan untuk menguasai atau mengatur, tetapi mengasihi istrinya. Yang ditekankan bukanlah kepada sebuah otoritas atau hak para suami dalam bagian ini, melainkan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Nah, Paulus mendorong para suami untuk mengasihi istri mereka. Nasihat untuk mengasihi ini membatasi penggunaan kuasa atau otoritas yang ada pada mereka sebagai suami. Suami harus memimpin istri dengan kasih, bukan memimpin melalui otoritas, ya. Kemudian anak-anak diperintahkan juga untuk menaati orang tua mereka di ayat yang ke-20, ya. Taat kepada orang tua dikatakan dalam bagian ini merupakan hal yang indah di dalam Tuhan. Ini berarti merupakan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau hal ini menyenangkan hati Tuhan, berarti nasihat dari orang tua pun yang diberikan kepada anak harusnya tidak bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Paulus juga tidak lupa menyinggung tanggung jawab orang tua yang diwakili oleh ayah dalam bagian ini. Paulus menasihati para ayah untuk tidak menyakiti hati anak-anak mereka, ya. Tujuannya supaya anak-anak itu tidak menjadi tawar hati, ya. Mereka tidak tawar hati artinya tidak dengan sengaja membuat hati anak-anak itu menjadi patah semangat, ya, untuk mewujudkan impian mereka. Nah, yang penting adalah memberikan mereka sebuah dorongan, sebuah perhatian, sebuah dukungan. Dan dilanjutkan dengan tanggung jawab seorang tuan, ya, seorang hamba kepada tuan dan tuan kepada hamba. Saya yakin nasihat ini berangkat dari sebuah realitas pada waktu itu, yaitu adanya sistem tuan dan hamba pada waktu itu. Makanya Paulus mengatakan ini, ya, hai hamba, taatilah tuanmu karena Tuhan. Ingat, karena Tuhan. Dan kemudian dilanjutkan sebaliknya kepada Tuhan, diingatkan untuk berlaku adil dan jujur kepada hamba mereka. Nah, dalam konteks ini Paulus perlahan, ya, menggeser fokusnya dari keluarga tadi kepada hal yang lebih luas lagi, yaitu kepada dunia. Dia menasihati jemaat untuk memiliki jangkauan pelayanan yang lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Orang Kristen bukan menjadi komunitas yang eksklusif gitu, ya, namun harus membawa dampak keluar lebih luas lagi. Ada banyak cara untuk mempengaruhi dunia, Bapak Ibu, ya. Paling tidak di dalam bagian ini kita menemukan kita bisa berdoa untuk kemajuan Injil Kristus. Namun kita tidak boleh juga berhenti hanya berdoa, tapi ada tindakan yang lebih nyata lagi, yaitu kita harus menghidupi Injil itu. Tindakan dan perkataan kita harus mencerminkan nilai-nilai Injil. Nah, Bapak Ibu, apakah semua nasihat Paulus ini hanya disampaikan sebagai sebuah petuah moral saja? Tentu tidak, ya.
Paulus mengaitkan semua tanggung jawab ini, baik mulai dari keluarga ini kepada dengan Injil Yesus Kristus ya. Jadi dia mengaitkan semua tanggung jawab ini ya, semua yang disampaikan ini dengan Injil ya. Perspektif Injil inilah yang memberikan keunikan di dalam nasihat Paulus, dan saya yakin juga dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristen hari ini. Kiranya Bapak Ibu memiliki kehidupan rohani yang berdampak mulai dari keluarga kita dan kemudian bagi tetangga, bagi masyarakat, dan bagi dunia dengan lebih dahsyat lagi. Tuhan memberkati kita.